Keadaan krisis adalah keadaan di mana situasi dan keadaan hidup tidak bisa dikendalikan. Segala sesuatu menjadi kacau, dan apa yang diharapkan tidak terjadi justru terjadi dalam kehidupan. Krisis bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah. Krisis juga bisa terjadi karena tindakan orang lain dalam hidup kita. Dan krisis dalam kehidupan juga bisa terjadi karena hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saudara-saudari, kembali berjumpa bersama dengan Pria Misteri dalam acara Wajah Allah. Dalam minggu lalu kita telah berbicara tentang bagaimana Allah memulihkan keadaan hidup Israel yang kacau balau oleh karena tindakan dan perbuatan mereka. Di situ penekanannya adalah bahwa Allah bertindak. Allah ada untuk memulihkan Israel. Allah memulai inisiatif untuk membuat keadaan Israel menjadi baik atau pulih kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana keadaan kita. Pemulihan adalah suatu peristiwa di mana kita berada dalam keadaan hidup yang tidak baik atau krisis seperti yang tadi dikatakan, menjadi keadaan hidup yang lebih baik. Jadi keadaan-keadaan yang kacau menjadi lebih teratur. Peran Allah adalah hal yang utama dari pemulihan kita. Tetapi dalam hal pemulihan dari krisis, ada hal yang penting lainnya yang mesti kita ingat, dan hari ini kita akan membahas tentang bagian itu. Bagaimana kita mengambil bagian atau peran kita sesudah Allah bertindak untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudari, krisis seringkali meruntuhkan kepercayaan kita, meruntuhkan pegangan-pegangan kita, atau hal-hal tertentu yang kita banggakan dalam hidup ini. Ketika kita ada dalam keadaan krisis dan kita tidak bisa mengendalikan sesuatu, kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan daya, kita bisa putus asa dan tidak lagi berpengharapan. Tetapi seringkali krisis menjadi jalan di mana kita kembali bertindak untuk memilih kembali pada Allah. C.S. Lewis mengatakan begini, krisis atau keadaan hidup yang sulit atau penderitaan adalah corong atau megafon atau suara Allah untuk memanggil manusia kembali datang kepadanya. Sebab seringkali ketika orang berada dalam keadaan hidup yang sulit, ada dalam krisis, tidak bisa berpegang pada apapun, maka satu-satunya hal atau pribadi, kekuatan dan kuasa yang bisa untuk menolong hanyalah Tuhan. Keadaan hidup yang sulit, yang membutuhkan pemulihan, keadaan ketika kita mengalami krisis, memang terasa kejam ketika kita mendengarkan bahwa itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali. Tetapi seringkali itulah cara yang terbaik bagi kita untuk pulih dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Saudara-saudari, yang mau dikatakan bagi kita pada saat ini adalah bahwa ketika Tuhan telah melakukan bagian Tuhan, maka kita harus melakukan bagian kita. Penekanannya ada pada hal di mana kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita melakukan apa yang Dia kehendaki mesti kita lakukan dalam hidup ini. Ini berbicara tentang janji Tuhan. Ini berbicara bukan cuma tentang janji Tuhan, tetapi perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Pada suatu hari seorang suami pulang dari kantornya, sesampainya di rumah dia ketemu dengan istrinya yang tengah menggoreng pisang. Lalu kemudian karena lapar dia meminta pisang itu. Istrinya entah kenapa, karena memang mau makan juga, lalu menjawab suaminya mengatakan begini, "Jangan kamu mengingini milik orang lain." Wah, suaminya kaget. Kok minta pisang dapat ayat Alkitab? Lalu suaminya kemudian membalas lagi dengan ayat Alkitab dan mengatakan begini, ada tertulis juga, mintalah maka kamu akan diberi. Si istri tak kalah. Dia membalas suaminya dan mengatakan gini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut dan lihatlah lakunya." Suaminya kemudian menggerutu dalam hati, minta pisang kok balas-balasan ayat Alkitab. Nah, kalau gitu saya balas aja yang paling top lah. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia." Karena suaminya sudah mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan kasih merupakan hukum yang terutama, istrinya kemudian mengatakan begini, "Oke, baiklah, ambillah. Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi."
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mengambil bagian bertindak dalam proses pemulihan ketika kita mengalami krisis, maka firman Tuhan haruslah menjadi kekuatan dan kuasa yang mendorong kita untuk bertindak. Firman Tuhan tidak boleh hanya kita hafal atau kita ketahui, tetapi bagaimana kemudian kita memahami firman Tuhan itu menghidupi dalam diri kita, itulah yang menjadi kekuatan dan kuasa, dorongan yang kuat bagi kita untuk bertindak. Dan dorongan yang kuat berdasarkan firman Tuhan yang memimpin dan menuntun kita pada tindakan-tindakan akan membuat kita berjalan keluar dari krisis yang tengah kita alami menuju pemulihan. Itulah bagian kita. Mengapa memahami kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan kemudian melakukannya merupakan hal yang penting. Saudara-saudari, mungkin kita sudah pernah mendengar penjelasan tentang hal ini, tetapi bukankah firman Tuhan ketika diberitakan kembali menjadi sebuah hal yang penting bagi kita? Jadi pertama-tama itu berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab adalah kekuatan dan kuasa. Karena setiap janji yang merupakan perkataan Tuhan adalah sebuah kekuatan yang akan terlaksana. Sebab apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ketika berbicara tentang keadaan hidup yang berat, ketika berbicara tentang sumber daya kita yang terbatas, ketika kita merasa turun jauh dalam hidup ini, maka satu-satunya kekuatan yang bisa mengangkat kita adalah janji Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, misalnya seseorang menjanjikan pertolongan bagi kita, meskipun persoalan belum selesai, tetapi janji dia yang kita tahu memiliki kemampuan untuk menolong kita akan membangkitkan harapan kita. Bayangkanlah bila janji itu adalah janji daripada pribadi yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatakan dan segala sesuatu yang kita lihat terjadi di dalam dunia ini. Bukankah kekuatan pada janjinya menjadi sebuah sandaran bagi kita untuk terus melangkah, untuk terus berharap, bahkan dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah. Orang seringkali mengatakan kita harus tetap optimis di dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Tetapi Alkitab berbicara bukan pada optimisme. Optimisme seringkali dikaitkan dengan keinginan atau perasaan yang kuat untuk terus maju berdasarkan apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi misalnya keadaan sulit, krisis ekonomi, atau keadaan hidup tengah kacau balau. Optimisme berbicara tentang ketika keadaan sulit, apa yang kita miliki sebagai manusia. Ada yang hilang, tetapi apa yang kita miliki. Tetapi berbicara tentang pengharapan adalah berbicara tentang apa yang tidak kita miliki, tetapi yang Tuhan miliki, yang Tuhan mau untuk memberikannya kepada kita. Dia memberikannya pas pada kita, tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan pada waktu di mana kita membutuhkannya, Tuhan memberikannya. Jadi optimisme berbeda dengan pengharapan. Pengharapan disandarkan pada Tuhan yang tidak terbatas sumber dayanya. Optimisme disandarkan pada sumber-sumber daya kita atau manusia yang terbatas dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Janji Tuhan adalah kekuatan jangkar dalam kehidupan kita. Janji berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, tetapi berbicara tentang janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan, yang kemudian terjadi dalam hidup kita, adalah apa yang seringkali tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita buat dengan kekuatan kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa krisis atau keadaan-keadaan yang sulit yang membuat kita putus asa seringkali adalah keadaan-keadaan di mana kita tidak berdaya lagi, di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Kalaupun kita mengatakan kita sudah melakukannya, maka apa yang kita lakukan tidak mengubah keadaan hidup kita. Sebab itu janji Tuhan menjadi kekuatan.
Yang kedua, ketika berbicara tentang bereaksi menghadapi krisis dengan mengikuti perintah Tuhan, maka kita berbicara tentang pilihan-pilihan yang kita buat. Orang seringkali mengatakan begini, saya mau diberkati, saya ingin untuk kehidupan saya berhasil, ini dan itu. Tetapi orang terkadang melupakan bahwa setiap keinginan yang ada di dalam diri ditentukan oleh pilihan-pilihan yang mereka bikin atau yang mereka buat. Pilihan-pilihan yang mereka buat akan membimbing dan menuntun mereka, akan membimbing dan menuntun kita, Anda dan saya, pada suatu keadaan. Jadi keadaan sulit yang terjadi pada saat ini bukanlah sebuah keadaan yang terjadi begitu saja, tetapi terjadi oleh karena pilihan-pilihan yang kita lakukan. Nah, fungsi firman Tuhan di sini adalah membantu kita untuk memilih, untuk menempatkan kita pada jalur Allah, pada situasi di mana kita berhadapan dengan Allah, dan pada saat itu Allah tidak ada hal yang lain selain memberkati dan mengangkat kita. Karena pilihan-pilihan kita mengarahkan kita kepada Dia. Firman Tuhanlah yang membimbing dan menuntun kita pada pilihan-pilihan yang tepat untuk mengikuti jalur Allah, sehingga kita berada pada pergerakannya yang pada saatnya mengangkat kita dan memulihkan kita.
Yang terakhir berbicara tentang bagaimana reaksi kita dalam proses pemulihan atau krisis yang tengah kita alami. Adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki daya tahan di tengah-tengah tekanan hidup yang paling berat sekalipun. Saudara-saudari, saya masuk dalam sebuah hal yang mungkin tidak mudah. Tidak mudah bagi saya, tidak mudah bagi saudara-saudari. Karena berbicara tentang pengharapan dan berbicara kerinduan untuk dipulihkan berdasarkan pengharapan, maka kita semua menginginkan pemulihan terjadi. Kalau bisa, segera. Kalau bisa secepat mungkin. Tapi terkadang keadaan hidup menyatakan hal-hal yang lain. Dalam sebuah kelas katekisasi, ketika saya mengajar anak-anak pada saat itu dan mengatakan, apa pentingnya Yesus untuk kalian? Atau apa makna Yesus menjadi juru selamat bagi kalian? Apakah Yesus berguna bagi kalian? Lalu sebagian besar dari mereka menjawab bahwa Yesus adalah penolong hidup, Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah pribadi yang menjadi kawan yang sejati. Di dalamnya ada makna di mana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi selesai atau mengalami pemulihan karena Yesus merupakan kekuatan dan kuasa yang memulihkan mereka dari krisis. Entah itu karena relasi yang buruk dengan orang tua, entah itu karena kesakitan dan disembuhkan, entah itu karena berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit dan Tuhan menolong, termasuk keadaan ekonomi yang sulit dan Tuhan memberikan pertolongan. Semua itu menggambarkan tentang Yesus yang memberikan pengharapan dan pemulihan di tengah keadaan yang sulit. Tetapi ketika sebagian besar anak-anak itu menjawab dengan mengatakan hal-hal yang menggambarkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, tibalah pada seorang anak yang tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu saya bertanya pada dia, apa yang membuat kamu susah untuk mengatakan bahwa Yesus penting bagi saya? Karena Yesus merupakan penolong saya, pribadi yang setia, kawan dalam kehidupan. Saudara-saudari, saya tahu bahwa anak ini, papanya baru saja meninggal. Dan oleh karena keadaan hidup pada saat ini, COVID-19, pandemi, sehingga dia tidak bisa untuk menengok papanya sampai pada saat ketika pelajaran katekisasi itu berlangsung. Lalu sengaja saya bertanya, kamu sulit untuk mendapatkan jawaban mengapa Yesus penting bagi kamu. Mungkin kamu tengah marah pada Tuhan. Saya mengulangi pertanyaan itu 2 kali. Dia tidak menjawab saya, tetapi dia kemudian menangis. Apa yang mau dikatakan dari peristiwa ini? Sebelum saya menjelaskan, saya hendak menyambung sebuah kejadian yang mungkin tidak mudah juga diterima. Seorang ibu dan seorang ayah kehilangan anaknya dalam kecelakaan. Anaknya merupakan bagian hidup yang penting, karena sebagai pelayan, suami istri ini memiliki anak yang juga turut bersama-sama dengan mereka untuk melayani. Mereka menceritakan bahwa butuh waktu yang lama untuk mereka pulih. Butuh dukungan daripada seluruh jemaat untuk mendorong mereka supaya mereka kembali percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan bertindak, bahwa Tuhan tidak bersembunyi, bahwa Tuhan adil. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian yang tersulit dari keadaan kita ketika kita mengatakan kita membutuhkan pemulihan dalam hidup ini. Kita butuh kekuatan dan kuasa untuk keluar dari krisis. Terkadang krisis itu tidak selesai, tetapi berhenti pada satu titik di mana kita bisa mengatakan kita kehilangan segala sesuatu yang berharga yang kita miliki. Kita kehilangan anak kita yang sudah besar karena sakit. Kita kehilangan kesehatan kita dan bergumul sampai saat ini. Kita kehilangan pekerjaan kita. Usaha kita bangkrut. Padahal dalam titik-titik pergumulan yang kita gumuli, kita sudah mengatakan kerinduan kita pada Tuhan. Kita sudah berusaha untuk maju dan terus mempercayai Tuhan. Mempercayai perkataan firman Tuhan yang mengatakan,
iman bisa memindahkan gunung. Berbicara pada hal yang ketiga, jujur yang mau dikatakan, bahwa hal ini tidak mudah untuk diterima. Tetapi justru disinilah ujian bagi kita. Kita percaya pada Yesus dengan iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi bagaimana bila gunung-gunung itu tidak berpindah dan tidak bergerak? Yang luar biasanya adalah ketika gunung-gunung itu tidak bergerak dan tidak pindah, Anda tetap ada di situ dan tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mungkin Tuhan dalam keadaan hidup yang sulit yang Anda tengah alami tidak melakukan mujizat untuk memulihkan keadaan hidup Anda. Tetapi Dia bisa saja melakukan mujizat dengan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Anda bertahan, untuk Anda melewati kehilangan, kesulitan, keadaan hidup yang krisis, sehingga Anda memiliki daya juang yang luar biasa yang sebenarnya tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa, dan itu Anda tahu Tuhan memberikannya pada Anda. Seperti pemazmur mengatakan, pada saat aku berseru, Engkau menambahkan kekuatan pada jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tetap membawa pengharapan kita pada Allah. Kita akan menutup episode kali ini, wajah Allah bersama dengan penyair Misri, dengan berusaha untuk melihat bahwa Allah memang bertindak untuk memulihkan hidup kita. Itu harus kita pegang sebagai kekuatan, pilihan untuk tetap berharap. Kita juga melihat bahwa kita harus mengambil bagian di dalamnya. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki membuat kita berpegang pada janji Allah, membuat kita memilih dengan bijak, sehingga tindakan-tindakan kita mengarahkan kita pada keadaan yang lebih baik, bukan keadaan yang lebih buruk. Kalaupun pada saat kita melakukan segala sesuatu, tetap berpegang pada pengharapan bahwa Allah memulihkan, melakukan bagian kita, dan keadaan itu berhenti pada titik tertentu, di mana pada saat itu krisis kita bertambah besar. Satu hal yang dikatakan bagi kita, justru iman Anda yang besar akan nampak dalam keadaan seperti itu ketika Anda mengatakan, keadaan ini tidak mengubah iman dan kepercayaan saya bahwa Yesus tetaplah Tuhan dalam hidup saya, dan bahwa Yesus tetap memegang kendali dalam hidup saya dan bisa merangkai segala keadaan hidup apapun juga menjadi kebaikan bagi saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan terkadang bekerja melampaui keterbatasan kita berpikir, tetapi yakinlah bahwa Dia tetap baik bagi kita. Dia tetap mau memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi hal yang selalu jelas adalah Allah mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan penyiar Misri dalam acara Wajah Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali. Shalom.